Halo Sobat Kanwil, pada video kali ini kita akan belajar tentang pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 04 atau tentang catatan atas laporan keuangan pemerintah pusat. Untuk mewujudkan penyajian laporan keuangan yang andal, akuntabel, dan transparan, penyusun laporan keuangan melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan dibuat untuk tujuan umum, yang artinya laporan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dari berbagai kalangan. Namun, tidak menutup kemungkinan laporan keuangan mengandung informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman antar pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman inilah, catatan atas laporan keuangan atau CALK dibuat. Struktur dan isi CALK. CALK harus disajikan secara sistematis dan mempunyai referensi silang dengan informasi dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Informasi yang disajikan berupa penjelasan terperinci atau analisis atas nilai suatu pos. Untuk semakin memudahkan pembaca laporan, informasi pada CALK dapat disajikan secara narasi, bagan, grafik, atau bentuk lain yang lazim. CALK menyajikan informasi berikut untuk mencapai pengungkapan yang memadai. Di antaranya, yang pertama, pengungkapan informasi tentang kebijakan fiskal, ekonomi makro, pencapaian target APBN atau APBD, dan kendala yang dihadapi. Entitas keuangan harus menyajikan informasi tentang perbedaan penting antara kondisi keuangan periode berjalan dengan periode sebelumnya. Hal-hal tersebut berupa kebijakan fiskal, kondisi ekonomi makro, capaian target APBN atau APBD, dan kendala atau hambatan yang dihadapi. Kebijakan fiskal yang perlu diungkapkan dalam CALK adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Kondisi ekonomi makro yang perlu diungkapkan dalam CALK adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN atau APBD. CALK juga harus menyajikan capaian target APBN atau APBD yang direncanakan selama tahun berjalan, termasuk perubahan-perubahan yang ada. Dan terakhir, CALK juga harus menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target yang ditetapkan. Bagian kedua, penyajian ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan. CALK pemerintah pusat harus menjelaskan secara objektif keberhasilan pencapaian kinerjanya berdasarkan tingkat efisiensi dan efektivitas program yang dijalankan. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan keluaran atau output dengan masukan atau input. Sedangkan efektivitas dapat diukur dengan membandingkan hasil atau outcome dengan target yang ditetapkan. Bagian ketiga, penyajian dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan. Asumsi dasar akuntansi sesuai dengan kerangka konseptual akuntansi pemerintah diantaranya adalah kemandirian entitas, kesinambungan entitas, dan keterukunan dalam satuan uang. Pengungkapan hanya diperlukan jika entitas tidak mengikuti konsep-konsep tersebut. Pemakai laporan keuangan tidak akan bisa membuat penilaian dan keputusan keuangan yang tepat jika laporan keuangan tidak mengungkapkan dengan jelas kebijakan akuntansi yang digunakannya. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan juga dimaksudkan agar laporan keuangan bisa dimengerti. Bagian keempat, pengungkapan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran, beberapa transaksi yang berdampak penting tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Contohnya, kewajiban kontingensi. Padahal, pembaca laporan keuangan perlu diingatkan akan kemungkinan terjadi peristiwa yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan pada periode yang akan datang. Pengungkapan informasi ini perlu disajikan di dalam CALK. Bagian kelima,
Penyajian informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul karena penerapan basis akrual, serta rekonsiliasinya dengan basis kas. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah memungkinkan entitas pelaporan menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Pos aset dan kewajiban yang timbul karena penerapan basis akrual perlu disajikan agar pembaca dapat lebih mudah memahami laporan keuangan. Pos aset dan kewajiban yang muncul, misalnya, pendapatan diterima di muka, biaya dibayar di muka, dan biaya depresiasi. Kemudian, dijelaskan pula rekonsiliasi dengan penerapan basis kas untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi anggaran. Bagian ke-6, pengungkapan-pengungkapan lainnya. CALK mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan pembacanya. Contohnya, domisili dan bentuk hukum, sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya, dan landasan peraturan perundangan dalam kegiatannya. CALK juga mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan. Sobat Kanwil, demikianlah pembelajaran singkat tentang PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Sampai jumpa di video selanjutnya.